Halo Sobat Jatimers, bagaimana kabar Anda semuanya? Senang rasanya saya Loren Agnes menjumpai Sobat Jatimers kali ini dalam podcast Bang Jatim. Nah Sobat Jatimers, tema podcast kita hari ini cukup menarik ya, karena ini akan memberikan wawasan nih, khususnya untuk Sobat Jatimers kaum milenial yang mungkin sekarang ini sedang lagi semangat-semangatnya, apalagi jika berbicara mengenai hidup yang konsumtif dan ingin belajar mengenai merdeka finansial. Nah tema kita kali ini adalah merdeka finansial dengan literasi keuangan. Sebuah kesempatan yang istimewa karena pada hari ini sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa juga. Langsung saja di sebelah saya ini ada Ibu Afiliani. Beliau merupakan ekonom Indef. Ibu, ya apa kabar Ibu? Baik Mbak Anes. Wah, Ibu kalau saya melihat senyum Ibu ini rasanya udah siap untuk menyapa Sobat Jatimers semuanya. Boleh disapa Pastinya, dulu? Sobat Jatimers, salam kenal dan salam ketemu. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat nih buat Jatimers semuanya. Tentunya Ibu ya. Saya menyapanya dengan Ibu Afi aja ya. Ibu Afi, kalau saya mendapat bocoran tadi di belakang, akhir-akhir ini sedang gencar-gencarnya hobi lari, betul Ibu? Iya betul. Boleh sekali. Dong diceritakan kesehariannya selain ekonomi. Setahun ini sebenarnya itu saya lagi punya hobi baru. Wow. Dari mulai sepeda terus ke lari gitu ya. Nah ternyata ketagihan, jadi sekarang lari terus ya, bahkan punya komunitas untuk kemana aja gitu. Besok nih mau ke Jogja. Luar biasa. Terus kemarin habis dari Chicago gitu lah. Wah, berarti jadi hobi baru. Tidak hanya di dalam negeri namun juga luar negeri Ibu ya. Sebentar, sebelum saya mengulik lebih dalam mengenai tema kita hari ini, sedikit aja Bu, apa sih tipsnya untuk tetap semangat dan produktif? Oke, satu adalah selalu berpikir positif pastinya. Terus yang kedua, ya kita olahraga itu salah satu selain kita sehat juga untuk kita menjadi orang yang sportif sebenarnya gitu. Itu ternyata terbawa dampaknya. Luar Jadi biasa. itu yang saya rasa penting buat kita hidup supaya lebih panjang, supaya hidup lebih merasa bahagia terus betul, gitu Ibu. ya. Saya setuju, berpikir positif Bu ya, itu adalah kunci utamanya. Ibu, berbicara mengenai tema kita hari ini adalah merdeka finansial Bu ya. Kalau melihat fenomena sekarang anak muda atau mungkin kaum milenial itu terkadang itu gemar atau suka dengan hidup konsumtif, namun tidak diimbangi dengan ekonomi yang sedang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, berbicara mengenai merdeka finansial, sebenarnya merdeka finansial itu yang seperti apa Ibu? Ya, sebenarnya merdeka finansial itu artinya adalah jangan lebih besar pasak daripada tiang. Dimana ketika kita mau berkonsumsi, kita mau berinvestasi itu harus disesuaikan dengan pendapatan. Jadi jangan sampai kita itu mengeluarkan pengeluaran melebihi pendapatan. Akhirnya kita utang kemana-mana, akhirnya kena kasus lah pinjol yang terjadi sekarang. Lebih banyak orang bunuh diri gara-gara kena kasus itu. Karena apa? Mereka lebih menggunakan konsumsinya lebih besar tanpa melihat penghasilan mereka gitu ya. Jadi ini juga memang pelajaran buat orang tua juga sih sebenarnya. Mengapa anak-anak jadi seperti sekarang? Karena mungkin kalau di zaman saya, orang tua itu sangat disiplin memberikan uang kepada kita gitu. Tapi kan kalau zaman sekarang, berapapun kebutuhan anak dipenuhi oleh orang tua. Jadi ketika dia sudah mulai harusnya mandiri, merasa bahwa segala sesuatu tuh tinggal minta dikonsumsikan gitu. Nah, padahal merdeka finansial itu bukan berarti semena-mena menggunakan uang, tapi sebenarnya pada prinsipnya orang itu kalau punya uang itu dua sebenarnya. Satu konsumsi, yang kedua adalah investasi atau tabungan. Kenapa? Karena kita harus mikirin hari tua. Nah, kalau kita nggak mikirin hari tua, akhirnya kita habis untuk konsumsi. Ketika hari tua kita menjadi miskin, atau justru hari tua kita membebani anak kita. Jadi beban namanya generation sandwich generation. Nah, gitu. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Jadi sebenarnya generasi muda itu harus mulai berpikir, saya mau ngapain aja, maka saya harus mencari income sebesar itu, atau saya harus melebihi untuk investasi di masa yang akan datang, gitu. Sebenarnya kalau merdeka finansial itu apakah ada kategori umurnya tertentu yang memang dia itu sebenarnya sudah masuk ke dalam kategori merdeka finansial yang cukup gitu? Sebenarnya pada dasarnya kalau kita udah bicara merdeka finansial itu adalah orang yang sudah mulai bekerja, mempunyai keuangan sendiri. Jadi tidak mengantungkan pada orang tua. Karena kalau mengantungkan pada orang tua itu kan berarti belum merdeka finansial. Sebenarnya dia masih menggantungkan diri. Nah, biasanya bukan pada usia tertentu, tapi biasanya orang tuh kalau lulus S1 misalnya, tapi juga ada SMA, baru lulus SMA udah jadi pekerja kan. Jadi di sini tidak melihat dari umur, tapi adalah kita bicara tentang kalau orang sudah bekerja dan punya income. Nah, jadi income itu
tidak sepenuhnya harus digunakan untuk konsumsi, tapi juga untuk investasi. Betul. Nah, kenapa dari muda harus investasi? Karena kalau kita bicara investasi itu sedikit demi sedikit jadi gunung gitu. Tapi kalau kita sudah pada usia tertentu baru kita ingat investasi, berarti kan terlalu pendek. Misalnya untuk asuransi lah ya, pasti preminya lebih sedikit kita bayar karena dari muda sampai usia kita nanti di usia pensiun. Tapi kalau kita umur 50 misalnya baru kita pengen investasi kan terlambat dong. Berarti bayar preminya lebih mahal gitu. Nah, jadi makanya sebenarnya Merdeka Finansial tuh harus mulai berpikir investasi itu harus dari mulai muda, karena disitulah dia akan menabungnya, bukan menabungnya, investasinya dari kecil lama-lama jadi besar gitu. Ibu, kalau berbicara mengenai tema kita hari ini, tentunya kalau Sobat Jatimers ini mayoritas atau rata-rata adalah kaum milenial, Bu, ya. Sebenarnya untuk kaum milenial, tahap apa yang memang harus dimulai dari awal untuk agar mencapai Merdeka Finansial tersebut? Ya. Jadi pertama adalah dia harus melihat kemampuan income-nya dulu berapa ya. Nah, dari kemampuan income itu apa yang menjadi perencanaan. Bahkan sekarang di bank pun sudah ada, kalau kita nggak bisa mampu merencanakan sendiri, kita bisa konsultasi dengan bank dan dia menyediakan konsultan untuk bagaimana memanfaatkan uang kita. Berapa konsumsi, berapa investasi gitu ya, kalau kita nggak mampu sendiri gitu. Tapi kalau dia mampu sendiri ya apa yang harus kita lakukan? Prinsipnya dua. Berapa mau kita investasikan atau tabung gitu ya, lalu berapa yang kita gunakan untuk konsumsi begitu. Nah, ada orang yang pengen misalnya, saya pengen jangka pendek udah pensiun, kan sekarang banyak anak muda yang pengen pensiun lebih muda gitu ya. Betul. Ya boleh aja, tapi dia harus memikirkan bahwa kalau pensiun lebih muda dia harus menjadi apa mau jadi entrepreneur gitu kan, atau dia bekerja tidak di satu tempat, di beberapa tempat supaya income-nya dia cepat naik, udah habis itu dia menikmati hidup. Artinya sudah terencana, Ibu. Betul. Ya. Baik, Ibu, ini juga ada titipan pertanyaan. Kemudian sebenarnya ada beberapa orang yang memiliki pekerjaan tambahan, Bu, di samping pekerjaan utamanya. Apakah itu bisa menjadi salah satu faktor untuk mereka bisa menjadi person yang merdeka finansial seperti itu? Nah itu tergantung dari pribadi masing-masing ya. Kadang mereka melihat bahwa konsumsi saya itu sangat tinggi. Kalau saya dengan penghasilan saya yang sebesar ini, itu berarti defisit. Nah, defisit berarti kan bisa dari utang, kan nggak bisa bayar utang dong. Gitu. Maka saya harus mencari pendapatan tambahan supaya saya bisa memenuhi kebutuhan saya. Jadi itu tergantung juga pada orang masing-masing. Nah, ketika dia bisa membagi waktu dan dia tetap bisa profesional dengan kedua pekerjaan atau ketiga pekerjaannya, saya rasa itu nggak masalah gitu. Apalagi sekarang anak muda itu pengen bekerjanya freelance, tidak mau menjadi pegawai tetap di suatu perusahaan gitu. Nah, berarti kan kalau dia mau bekerja freelance, berarti dia juga harus tahu dong resikonya. Freelance itu kan bisa suatu waktu diputus gitu ya. Nah, makanya kalau mereka mau jadi freelance, punyalah keahlian yang dicari orang. Jadi artinya setiap individu punya keahlian yang keahlian itu nggak dimiliki orang lain, atau dia punya, walaupun keahlian itu sama, tapi dia punya kelebihan misalnya. Nah itu mungkin lain lagi, harga dia bisa lebih mahal gitu. Bahkan dicari orang kan gitu. Nah, jadi memang untuk menentukan finansial itu harus melihat ke diri kita gitu. Kalau berbicara tadi bahwa Ibu sempat mengatakan perlu adanya investasi, Bu, ya. Jangan dimulai nanti investasinya. Kaum milenial kalau bisa mulai sekarang. Nah, tapi sekarang itu juga banyak yang kadang-kadang itu ragu ingin berinvestasi, Bu. Apalagi banyak pemberitaan bahwa investasi banyak yang tidak aman ataupun bodong. Nah, gimana sebenarnya mengetahui bahwa ini cocok nih, ini pas nih untuk hal yang dapat diinvestasikan? Sekarang itu sebenarnya hampir semua lembaga keuangan tuh mempersiapkan orang untuk memberikan konsultasi. Nah, kadang-kadang masyarakat kita termasuk anak-anak muda itu hanya ngelihat return, returnnya gede, ya udah deh ambil aja tanpa melihat resiko. Jadi kalau kita mau investasi, yang harus dilihat dulu jangan returnnya dulu, resikonya apa dulu gitu. Nah, salahnya semua orang tuh lihat return. Jadi kalau returnnya dia dijanjikan 1 tahun returnnya 15%, wah bagus nih ambil. Nah, padahal kita nggak bandingkan yang tanpa resiko tuh berapa sih? Mana ada bisnis yang keuntungannya sampai 15%. Berarti kan dia nggak melihat resikonya gitu. Jadi kalau kita tidak tahu, sebaiknya kita berkonsultasi dengan lembaga keuangan termasuk bank, atau kalau kita mau sendiri, kita bisa searching di OJK. Di OJK itu ada lembaga-lembaga yang memang dapat izin. Jadi kita harus cari yang dapat izin OJK, karena lembaga keuangan bank maupun non bank itu harus ada izin OJK.
tanpa izin dari OJK tuh sebenarnya ilegal gitu. Betul, karena kan sering kali kalau masyarakat awam berinvestasi lebih tergiur dengan bunga yang besar. Betul tidak Bapak yang kameramen juga tadi mengangguk-ngangguk Ibu ya. Nah, tentunya kalau seperti itu, kalau tips dari Ibu seperti masyarakat awam Bu ya, harusnya seperti apa Bu? Oke, jadi sebagai awam itu jangan malu bertanya sebenarnya. Kalau kita punya uang, kita mau investasikan, satu kalau kita sudah jadi nasabah bank, datanglah ke bank. Karena di bank itu pasti menyediakan orang-orang yang berkompeten untuk memberikan nasihat atas uang kita. Mau diportofoliokan kemana? Karena kan jangan sampai investasi itu di satu keranjang gitu ya. Betul. Nah yang kedua, kalau kita mau sendiri, sekarang tuh ada aplikasi-aplikasi yang kita bisa investasi sendiri gitu. Nah kalau itu mau dilakukan, kita cek dulu apakah memang ada izin OJK atau tidak. Kalau ada izin OJK berarti itu benar. Kalau nggak ada izin OJK berarti itu adalah ilegal gitu. Nah ini yang seringkali tidak dilakukan oleh orang banyak ya. Nah yang ketiga, sekarang itu kita nggak perlu investasi langsung gede. Karena pemerintah tuh sekarang kayak jual obligasi aja dari 1 juta udah bisa investasi. Kalau dulu nggak, dulu tuh harus 100 juta minimal. Nah itulah diberikan kesempatan sebenarnya sekarang mulai dari kecil. Nah oleh karena itu mulailah kita menyimpan uang atau berinvestasi untuk memikirkan hari tua, karena banyak sekali sekarang orang tua itu yang hidupnya susah di masa tua karena mereka itu tidak melakukan investasi, tapi dia waktu mudanya terlalu konsumtif. Betul. Jadi masa tuanya itu justru membuat mereka sulit gitu. Bisa dibilang terlambat investasi. Benar. Bu, ya? Betul. Nah, kalau tadi bisa Sobat Jatimers lihat kira-kira mau berinvestasi yang baik di mana, itu bisa dilihat di web OJK juga sudah ada Bu ya. Artinya si perusahaannya ya. Kalau investasi yang mana itu tergantung pilihan kita. Betul. Jadi kalau misalnya kita termasuk orang yang high risk, artinya kita berani mengambil risiko. Biasanya kan high risk high return, ya kan? Berarti saya akan banyakin ke saham nih gitu. Nah, itu bisa nanti sahamnya tinggal pilih-pilih mana yang bagus. Nah, itu sekarang banyak banget informasi yang memberikan kita mana saham-saham yang layak dibeli gitu ya. Tapi kalau saya itu termasuk orang yang tidak berani mengambil risiko, berarti saya lebih banyakin ke obligasi pemerintah yang nggak ada risikonya gitu. Nah, jadi nanti di situ akan ada pertanyaan-pertanyaan juga di mana kita tuh termasuk orang yang mana gitu. Ibu, kemudian terkait hal tersebut, seberapa jauh sebenarnya pengembangan atau penguatan yang dilakukan OJK Ibu terhadap industri di dunia fintech tersebut? Sebenarnya sekarang ada yang namanya perlindungan konsumen yang diperkuat di OJK, sehingga masyarakat yang kena masalah itu bisa mengadukan pada OJK, dan OJK akan membantu asalkan bahwa memang perusahaan itu yang ada izinnya. Nah itu biasanya sama OJK akan diberikan sanksi. Tapi masalahnya kan kalau perusahaan itu nggak ada izinnya dan kita tertipu dengan itu, ya OJK bisa menindak tapi uangnya nggak bisa kembali kan gitu. Nah oleh karena itu penting sekali mencari informasi tentang perusahaan tempat kita berinvestasi gitu. Itu kuncinya Sobat Jatimers. Jadi jangan tergiur oleh bunga yang besar itu ya. Tapi mencarilah literasi yang banyak tentang sebaiknya berinvestasi di mana begitu ya. Lanjut, nah kalau seperti itu Bu, kalau ada masyarakat yang mungkin miss dan akhirnya salah memilih investasi bahkan bodong, baiknya harus melapornya kemana? Jadi gini, kalau bodong itu OJK biasanya tidak bisa memproses karena dia tidak ada izin ya dari OJK. Jadi OJK tidak bisa menindak. Tapi sekarang ada yang namanya Satgas, Satgas investasi. Jadi OJK mulai melihat-lihat laporan masyarakat. Jadi memang masyarakat itu harus melaporkan kalau ada tindakan-tindakan yang tidak sebenarnya gitu ya. Tapi kalau sudah terlanjur dan itu adalah bodong dan tidak ada di OJK, memang OJK tidak akan bisa mengembalikan uang. Tapi kalau dia melaporkan adalah masalah yang ada izin di OJK, OJK akan menindak. Biasanya uangnya pastinya pada akhirnya akan dikembalikan ya, dan itu akan dimasalahkan. Tapi kalau investasinya bodong, urusannya sama polisi nih masalahnya gitu. Karena itu tindakan di luar tanggung jawab dari OJK. Tapi sejauh ini sih OJK sudah perlindungan konsumen itu sudah melakukan literasi, memberikan pengetahuan dengan berbagai cara gitu. Tapi memang kadang-kadang masyarakat kita itu bisa jadi orang yang sama itu tertipu berulang-ulang gitu loh. Karena tadi persepsi bahwa return yang gede gitu tanpa melihat resiko. Jadi lihatlah resiko dulu, baru kita bicara return. Kalau mau bandingin return dengan yang zero risk itu adalah deposito. Deposito itu kan tidak ada resiko ya.
Jadi kita lihat kalau di atas itu masih normal 2-3%, tapi kalau udah 2 kali lipat dari yang bunga itu, deposito minimal itu dari mana, bisnisnya kemana gitu. Nah kadang-kadang kita kan nggak pernah nanya bisnisnya kan gitu. Betul. Nah yang paling aman sih ke bank lah kita tanya-tanya gitu. Karena yang paling dilihat oleh masyarakat adalah yang penting untungnya banyak, seperti itu Bu ya. Nah kalau selama ini boleh nggak sharing nih dari Bu Afi nih ya, kalau ada nggak sih kira-kira atau mungkin masyarakat atau mungkin konsumen yang mencoba untuk sharing dengan Ibu dalam memilih hal investasi seperti itu? Iya, jadi biasanya memang tadi berdasarkan resiko itu kan setiap orang beda-beda. Jadi ada orang yang memang kalau high risk dia banyak sahamnya gitu. Nah itu disediakan. Jadi bank itu ada namanya wealth management di bank itu. Nah wealth management itu biasanya mengelola aset masyarakat, jadi termasuk kekayaannya tadi gitu. Jadi nanti biasanya disarankan berapa persen di saham, berapa persen di obligasi gitu ya. Jadi memang kalau kita nggak mau pusing, mendingan biarin aja bank yang atur, nanti kita tinggal oke ini atau kita pilih yang lain. Jadi biasanya bank tuh memberikan pilihan-pilihan investasi. Nah kita tinggal milih, kita mau yang resiko kayak apa gitu ya. Kalau kita pengen banyak likuiditasnya ya mungkin sebagian besar kita taruh dana di bank karena itu kan lebih mudah dipakai. Kalau obligasi kan ada nilai pasarnya kan, kadang naik, kadang turun gitu. Nah itu yang paling penting. Jadi kita tahu mengenai diri kita terhadap resiko. Kalau kita udah tahu diri kita tentang resiko, mencari investasinya lebih mudah gitu. Nah kalau menurut Bu Afi sendiri ya, gimana sih Bu caranya untuk mengetahui P2P lending atau fintech yang aman, yang supaya kita tuh nggak terjebak di investasi yang bodong? Nah gini, memang di P2P lending atau yang tadi Anda bilang, itu kebanyakan fintech ya, kebanyakan tuh orang minjemnya itu satu karena kepepet. Nah kalau orang udah kepepet, kadang-kadang nggak ngelihat nih perusahaannya bener apa enggak, bunganya berapa gitu ya. Kadang-kadang bunganya bisa di atas 50%, dia nggak tahu gitu ya. Nah, akibatnya nanti setelah itu bayarnya nggak bisa gitu, karena bunganya bisa melebihi dari pokok kan gitu. Nah, oleh karena itu kalau mau minjem, sebaiknya menurut saya kalaupun di fintech, sama perusahaan fintech itu terdaftar di OJK. Jadi kita misalnya ditawarin nih, kita cek dulu di OJK bener ada nggak gitu ya. Kemudian kita harus tanya, walaupun itu digital ya, kita tanya bunganya berapa. Jadi jangan main iya aja tiba-tiba besoknya ditransfer uang kan gitu. Tapi giliran bayar susah gitu. Nah jadi P2P lending itu memang penawarannya kan secara digital. Jarang kita berkomunikasi secara face to face. Nah akibatnya kadang-kadang orang main terima aja. Oke ternyata satu diterima uang tapi data-data di handphone kita itu diambil semua sama mereka. Sehingga ketika kita nggak bayar, bos kita pun tahu kita punya utang nggak bayar kan gitu ya. Nah itu akhirnya orang jadi sekarang banyak yang bunuh diri, banyak apa. Karena dia tidak memahami ketika dia melakukan kebutuhan uang itu, tidak memahami apakah perusahaan P2P lending ini adalah legal. Dan sebenarnya kalau legal itu ada aturannya. Sekarang tuh ada aturannya, tidak boleh menagih debt collectornya di atas jam 8 misalnya kan. Terus yang kedua ya harus dilaporkan gitu loh, bahwa apa yang terjadi terhadap penekanan tuh nggak boleh sebenarnya gitu. Itu sih. Bu Afi, sebenarnya orang yang budaya konsumtif atau mungkin mengajukan pinjaman dalam jumlah besar itu ada beberapa orang yang karena mungkin belum paham mengenai financial planning Ibu. Nah sebenarnya kalau masukan dari Ibu, berapa persen sih Bu seharusnya yang memang itu untuk bayar pinjaman dengan kita untuk kehidupan sehari-hari dalam hal finansial planning? Kalau di aturan perbankan sendiri sih kurang lebih 30% dari income itu paling nggak harus bisa bayar utang. Jadi makanya dihitung tuh nanti berapa kali cicilan ya, sehingga pinjamannya dalam jumlah berapa gitu. Jadi 30% dari total income itu maksimal. Tidak boleh lebih dari itu, karena kan nanti ada konsumsi kan, konsumsi kita kan juga cukup besar. Di Indonesia itu kalau kelas menengah bawah, dari total pendapatan tuh 70% itu konsumsi. Jadi seharusnya 70% untuk konsumsi. Bukan seharusnya, terlalu banyak untuk konsumsi karena memang penghasilannya kecil, nggak cukup gitu loh. Tapi kalau menengah atas cenderung mereka sudah ada yang 50-50, yaitu 50% di investasi, 50% konsumsi gitu. Jadi memang ini tidak ada pola yang khusus, tetapi ini tergantung masyarakat sendiri gitu. Artinya memang kalau misalnya mengajukan pinjaman Ibu, tapi kalau di bank tuh 30%.
harus 30% aturannya paling tidak itu 30% dari income itu yang bisa dicicil, yang bisa untuk cicilan gitulah kira-kira. Bu Afi, kemudian kalau fenomena sekarang apalagi sudah tidak adanya pandemi ya Bu ya. Nah, itu banyak sekali konser-konser musik dan di situ sangat banyak sekali generasi milenial yang ikut di dalamnya, bahkan mau beli tiket aja ini sampai pay letter Bu. Pay letter, ya. Nah, melihat fenomena seperti itu gimana Bu? Ya, jadi gini, memang kredit itu mengalami perubahan. Kalau dulu tuh kredit itu mengajukan pinjaman untuk beli rumah, beli motor gitu. Kalau sekarang enggak, kita belanja langsung bisa kredit gitu. Jadi otomatis kan gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan pay letter tadi gitu. Nah, sekarang itu memang tidak hanya membeli barang di kayak Tokopedia, di Shopee gitu, tapi juga sekarang beli konser, tiket konser juga bisa gitu ya. Nah, ini yang catatan saya adalah kadang orang itu membeli tanpa berpikir nanti bagaimana mengembalikan gitu. Nah, sehingga pada akhirnya orang itu begitu sudah ditagih baru punya masalah. Nah, disitulah mereka biasanya dikejar-kejar kolektor, kadang-kadang dibikin malu di kantornya karena ternyata data-data mereka tuh tersebar di mana-mana gitu ya. Nah, ini yang tadi Anda bilang merdeka finansial. Jadi artinya bahwa setiap melakukan tindakan tuh harus dipikir dulu apa dampak dari setiap tindakan. Nah, sama tindakan kita membeli apapun dengan kredit itu konsekuensinya kan harus bayar. Nah, kalau bayar itu yang harus kita tahu adalah berapa bunga yang harus kita bayar, terus jangka waktunya, terus kita juga harus tahu nanti source-nya dari mana. Apakah emang masih dari orang tua gitu ya, atau dari gaji, tapi gaji kita jadi nggak cukup karena kita biasanya secara nggak terasa minjem itu bukan hanya dari satu pinjol, bisa dari mana-mana gitu loh. Nah, makanya sekarang dibatasi tuh di OJK sekarang maksimal 3. Jadi tidak boleh satu orang itu melebihi dari 3 pinjaman di perusahaan-perusahaan gitu. Jadi 3 pinjol itu paling maksimal ya. Itu udah diatur supaya orang itu juga punya kesadaran bahwa minjem itu punya dampak terhadap pengembalian. Sehingga kalau dibolehkan banyak itu kan akhirnya pusing juga orangnya begitu pengembalian. Makanya sekarang OJK juga membatasi bukan hanya pada perusahaan pinjolnya tapi juga pada konsumennya gitu. Baik Ibu, terakhir untuk pesan Sobat Jatimers semua Bu, ada pesan dari Bu Alfi bagaimana supaya Sobat Jatimers lebih pintar lagi dalam mengelola keuangan, kemudian juga meningkatkan literasi keuangan. Jadilah Jatimers, Sobat Jatimers janganlah jadi generasi sandwich ya, yang akhirnya merepotkan keluarga karena di masa tua kita membuat susah orang lain, apalagi nanti anak kita. Jadi oleh karena itu selagi Jatimers masih milenial, masih usia muda, berinvestasilah dari awal, karena dengan kita berinvestasi dari awal, maka di masa tua kita akan bahagia, bahkan kita bisa membahagiakan anak cucu ya. Nah, yang kedua juga perilaku konsumsi kita harus kita sesuaikan dengan kantong kita. Jadi kalau kita pengen konsumsinya lebih banyak ya kita harus cari cuannya lebih banyak lagi, sehingga selalu seimbang antara pengeluaran dengan pemasukan. Nah, barulah kita bisa hidup berdampingan dengan baik dan tidak frustasi di masa yang akan datang. Luar biasa Sobat Jatimers, memang podcast kali ini sangat membuka wawasan Sobat Jatimers semua, terutama dalam mengelola keuangan Bu ya. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang ya Bu ya, akhirnya lebih banyak pinjamannya daripada penghasilan yang dihasilkan seperti itu. Terima kasih Bu Alfi atas waktunya dan juga informasi yang diberikan untuk Sobat Jatimers. Sekali lagi Sobat Jatimers, terima kasih atas kebersamaan pada hari ini. Akhir kata saya Laura dan juga Bu Alfi pamit undur diri. Salam Jatimers.